Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan ini adalah tentang indikator keluarga sakinah. Apa itu keluarga sakinah? Keluarga yang tentram, keluarga yang damai, keluarga yang bahagia, yang tidak ada masalah. Walaupun ada masalah, tapi mudah teratasi dengan masalah. Apa saja kata Nabi? Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang bikin rumah tangga itu bahagia. Nanti ada 6, ini baru 4. Yang pertama kata Rasulullah, antakuna zaujatuhu solehatan. Jadikanlah istrimu istri yang solehah. Istri solehah nggak mesti cantik fisik. Cantik fisik itu alternatif, tapi cantik kedua-duanya. Cantik fisiknya, cantik pula akhlaknya. Kalau tidak cantik fisiknya, yang utama adalah akhlak. Itu paling penting. Banyak orang penuh masalah karena punya istri cantik. Kenapa? Sang suami ketakutan kalau istrinya digoda orang lain, kalau istrinya sampai diambil orang lain. Kenapa? Terlalu cantik, malah jadi beban dia. Tapi kalau istri soleha, dia bisa menjaga diri, dia bisa menjaga kehormatan suaminya, dia bisa jaga rumahnya. Al-mar'atu soleha ra'iyatun fi baiti zawjiha. Istri soleha adalah istri yang bertanggung jawab pada rumah suaminya. Itu baru luar biasa. Jadi yang paling utama sebagai laki-laki, cari istri soleha, bukan istri cantik. Bukan. Ada satu hadis Nabi riwayat Bukhari, tunkihul mar'a illa bi arba. Wanita dinikahi dengan 4 hal. Yang pertama, jamaluha, kecantikannya. Yang kedua, maluha, hartanya. Yang ketiga, nasabuha, keturunannya. Yang keempat, dinuha, agamanya. Apa kata Nabi? Fakhtar dinaha, pilih agamanya. Taribat yadak, kamu beruntung. Lihat, bukan pilih cantik, bukan pilih kaya, bukan pilih keturunan ningrat, darah biru. Nggak perlu itu. Fakhtar dina, pilih agama. Apa maksudnya? Istri soleha. Kalau istri sudah memandang agama nomor 1, aman sebagai suami. Suami kerja, dia bisa jaga diri. Dia kerja, dia pun bisa jaga diri dari kemaksiatan. Laki-laki itu bahagianya orang beristri soleh, itu kata Nabi, pasti itu. Maka itulah indikator pertama keluarga sakinah adalah antakuna zaujatu soleh. Jadikanlah istrimu istri yang soleh, istri yang patuh, tunduk pada suami. Istri yang jangan sampai komunikasi, tapi komunikasi kepada suami, luar biasa. Istri yang membantu kesusahan suami, dan istri yang menjaga anak-anaknya di rumah, dan istri yang bertanggung jawab atas pekerjaan. Masya Allah, itu pesan Rasulullah. Maka sebagai muslim laki-laki, nikahilah olehmu wanita yang soleha. Jadikan dia istri soleha, istri yang benar-benar di samping berbakti kepada Allah, dia juga taat pada suaminya. Al-Kisah disebutkan Rasulullah, dicontohkan pada Rasulullah. Fatimah, kata Rasulullah, coba kau lihat di sana, ada wanita nanti masuk surga bersamaku.
Siapa ya Rasulullah? Siapa ya ayah? Dia adalah Muti'ah. Rasulullah menyebut Muti'ah, seorang istri solehah. Betul. Fatimah datang dengan anaknya Hasan, Husain. Ketika ngucap salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditanya oleh Muti'ah, bersama siapa engkau Fatimah? Aku bersama anakku. Keluar. Kenapa Fatimah tidak diizinkan masuk? Karena Fatimah datang bersama laki-laki, walaupun anak kecil, Hasan dan Husain. Istri solehah tidak membuka pintu lebar buat laki-laki yang bukan muhrim. Suatu ketika, singkat cerita, Fatimah datang lagi, dipersilakan masuk, tapi tidak membawa anak, apalagi anak laki-laki. Setelah masuk, Fatimah terkejut. Di dalam rumahnya tergantung pecutan, tergantung handuk, tergantung kipas. Ditanyakan pada Fatimah, ya Muti'ah, ada apa gerangan di rumahmu? Ada anduk, ada pecutan, ada kipas. Diceritakan. Fatimah, ketahuilah, setiap suamiku datang ke sini, kusuguhkan dia makan. Setiap kali mau makan, aku tanyakan, hai suamiku, cicipilah masakanku. Jika tidak terasa enak, pecut punggungku. Dan alhamdulillah pecut itu tidak pernah turun daripada dinding rumahku. Artinya, suamiku merasakan nikmatnya masakan. Itulah istri solehah. Lalu dengan apa anduk? Anduk itu untuk mengelap keringat suamiku. Masya Allah. Istri kita ada nggak kayak gitu? Harus. Kemudian handuk, kemudian kipas. Untuk apa kipas? Setiap suaminya pulang berdagang sampai di rumah, dikipasin badannya. Coba, Masya Allah. Istri kita kayak gitu nggak coba tuh? Harus. Itulah istri soleh. Beruntunglah laki-laki yang mencari istri soleh, yang mengutamakan akhlak ketimbang fisik wajah. Buat apa istri cantik kalau tidak amanah? Buat apa istri cantik kalau dia mendua? Buat apa istri cantik kalau dia berdusta? Artinya, silakan cari istri cantik, tapi nomor satu adalah agamanya, akhlaknya, budi pekertinya. Pasti rumah tangganya akan sakinah, sebagaimana tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Indahnya memiliki rumah tangga sakinah. Kenapa? Istri kita sudah ada di rumah, kita pulang. Kita pulang, anak-anak kita sudah diurus oleh dia. Kita pergi jauh, dia nggak pernah sedikit pun melangkah keluar dari rumahnya, kecuali izin pada suami. Itu idaman. Jadi sekali lagi, bagi para pria, carilah istri solehah, bukan istri cantik. Syukur-syukur istrinya cantik, solehah, kaya. Wah, ini idaman ini. Sudah cantik, soleha, kaya, ningrat lagi lah. Tapi jarang. Salah satu saja, agamanya lah sudah merupakan idealisme Nabi kita Muhammad SAW. Maka itulah, sebagai manusia yang sudah berumah tangga, bentuklah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah. Apa yang diutamakan? Istri dulu kita bentuk karakternya menjadi karakter yang bertanggung jawab kepada suami, juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah, jadilah keluarga sakinah, mencari istri yang soleh. Al-mar'atus soleh khairun. Wanita soleh lebih baik daripada urusan dunia. Masya Allah. Berbahagialah kaum bapak yang sudah punya istri solehah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, kita kembali pada segmen yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita lanjut pada segmen berikutnya. Anak yang soleh. Salah satu indikator rumah tangga sakinah, keluarga sakinah adalah anak yang soleh. Apa kata Rasulullah? Wa antakuna auladu abroron. Kalau ingin rumah tangga bahagia, jadikanlah anakmu anak yang abror.
Abrar jamak dari albir, anak yang baik, anak yang soleh, soleha. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, surat As-Saffat ayat 99. As-Saffat 99. Ya Allah, anugerahkan kepadaku as-salihin, anak-anak soleh. Betul. Lihat, Ismail soleh, lahirlah Nabi kita Muhammad. Ishak soleh, lahirlah Nabi Isa dan Nabi Musa, Bani Israel. Kita pun diajarkan doa oleh Allah melalui doa Nabi Ibrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak cucuku anak yang menjadi pemimpin bagi orang beriman, anak soleh. Bagaimana cara membentuknya? Gampang sebetulnya. Rencanakan sebelum menikah dengan istri kita yang soleh tadi, anak yang soleh. Bagaimana caranya? Bentuk dia pada karakter-karakter yang beragama. Setelah kita punya anak, tunjukkan sikap kita yang baik dengan akhlak budi pekerti kepada anak. Didik anak kita pendidikan agama. Silakan anak kita memilih pendidikan umum, silakan. Dia fasih bahasa Inggris, silakan. Dia pinter IT, silakan. Dia jadi insinyur, silakan, boleh, tidak dilarang. Tapi jangan lupakan agama. Jangan lupakan tuntunan Nabi, Al-Quran, hadis. Jangan lupakan. Nyesel kita jadi orang tua. Sekali lagi, kita akan menyesal nanti kalau sampai anak kita tidak beragama. Kalau sampai nanti anak kita tidak terbentuk karakter soleh-soleh. Nyesel kita. Mana contohnya? Kalau kita punya anak soleh-soleh, ketika kita sakit dia bacakan Quran, ya Allah, nikmatnya. Kita sebagai ayah terasa nikmat, kita sebagai ibu terasa nikmat ketika sakit. Anak kita baca Quran di samping kita, ya Allah, teduh rasanya. Beda dengan anak yang tidak soleh. Kita sakit malah pergi, malah main, tidak mendoakan, sedih kita. Kita sendiri di kamar sedang sakit, anak kita sibuk dengan dunianya, lupa dengan doa kepada ayah. Siapa yang salah? Kita yang salah. Karena kita orang tua tidak pernah membentuk anak kita menjadi anak soleh. Itulah tuntunan Nabi. Belum terlambat mendidik anak soleh. Ajari dia tata krama di rumah, ajari dia ucap salam, ajari dia bersedekah, ajari dia sopan santun kepada yang tua, ajari dia berbuat baik dengan pada keluarga. Itu anak soleh cirinya. Maka tidak segan-segan Rasulullah mengajarkan doa untuk dibentuk anak soleh. Yang tadi itu, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak-anak soleh. Pasti diijabah. Termasuk juga doa Nabi Ibrahim, qurrata a'yun, anak-anak yang enak dipandang mata. Aduh, ya Allah, kita pulang ke rumah, anak kita ada di rumah, maghrib dia baca Quran, setelah berjam, ya Allah, nikmatnya. Mau pergi sekolah dia cium tangan sama kita sebagai ayah kepada ibu, ya Allah, nikmat sekali. Pokoknya senanglah kalau punya anak soleh. Itulah disebut dengan qurrata a'yun, enak dipandang mata. Ditambah dengan doa Allah dalam Quran itu, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Di Quran ini, ya Allah, jadikanlah aku dan anak-anakku muqimas shalah, orang yang menegakkan sholat. Lihat, sampai Allah mengajarkan doa buat kita di Quran agar supaya anak kita rajin sholat. Kenapa? Anak soleh patuh pada orang tua. Anak soleh, anak yang memberi waktunya untuk ayah dan ibunya di saat ayah dan ibunya membutuhkannya. Itulah anak soleh. Kapanpun, dimanapun, selalu siap. Tidak perlu disuruh, dia sudah ngerti. Mana contohnya? Ayahnya belum bangun, anak sudah bangun, merapikan tempat. Ibu masak di dapur, sudah disiapkan untuk dibantu fasilitas dapurnya. Masya Allah, senang rasanya punya anak soleh.
Tapi kita sedih, berduka, menyesal kalau kita punya anak durhaka. Ceritakan Rasulullah, ada tetangga Rasulullah yang dia berbuat zalim pada ibunya. Ketika masih remaja, ibunya yang lumpuh suka digendong, dimasakin masakan, disuapi ibunya. Kalau tidur dipijiti kakinya. Belum menikah. Tapi setelah menikah, dapat istri cantik, lupa itu anak. Tidak lagi menggendong ibunya, tidak memijiti ibunya saat tidur, tidak menyuapi makan ibunya. Apa yang terjadi? Murka Allah buat anaknya tadi. Tiba-tiba anaknya sakit, mengalami sakaratul maut yang sangat dahsyat. Tidak bisa bicara, tidak bisa gerak, matanya hanya menatap ke atas, tidak bisa pejam, mulut nggak bisa bicara. Kenapa? Doa orang tua. Maka itulah, janganlah menjadi anak yang durhaka. Apa janji Nabi? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua, murka Allah juga pada orang tua. Maka itulah, jadilah anak yang soleh. Demikian, semoga bermanfaat. Kita kembali pada segmen yang berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, indikator yang ketiga membentuk keluarga sikana adalah khulatou sholin, lingkungan yang baik. Lingkungan yang kondusif itulah membentuk karakter rumah tangga sakinah. Sebab kata Nabi, antakuna khulatou sholin. Jadilah lingkungan kamu orang-orang soleh. Kalau kita tinggal dekat masjid, dekat madrasah, pasti kita terbawa imbas menjadi orang yang rajin jamaah di masjid. Pasti berefek menjadi orang yang ingat Allah. Kenapa? Lingkungan, komplek, tempat tinggal. Tapi kalau kita tinggal di tempat, maaf, sarang narkoba, sarang penjahat, pasti ikut-ikutan jadi penjahat. Kenapa? Nggak berusaha untuk pindah, nggak berusaha untuk mengungsi, hijrah. Itulah indikator yang ketiga itu meraih keluarga sikana adalah lingkungan. Pemirsa bisa bayangkan kalau kita tinggal di suatu tempat, di situ ada narkoba, minuman keras, berjudi, otomatis anak kita akan terpengaruh dengan perbuatan itu. Tapi kalau kita tinggal dekat masjid, dekat madrasah, majelis taklim, di masjid tiap waktu kita dipanggil dengan azan, pastilah anak kita akan terbawa kebaikan. Kita rajin ke masjid, anak kita ikut ke masjid, pasti itu. Betul janji Rasulullah. Kalau ingin rumah tangga sakinah, tinggallah di lingkungan orang-orang soleh. Antakuna khulatohu solihin. Tinggallah di lingkungan orang soleh. Betul. Salah kalau kita memilih tempat bagus tapi jauh dari masjid, tidak ada madrasah. Buat apa? Rugi kita. Rugi kita. Rugi kita. Maka itu, kalau kita memilih tempat tinggal, diusahakan dekat dengan masjid, dekat dengan madrasah, dekat dengan majelis taklim. Aman kita. Yakin itu. Kenapa? Berefek pada pergaulan anak kita. Dia akan membentuk karakter anak kita menjadi anak-anak yang baik. Kenapa? Lingkungan itulah mempengaruhi. Tapi kalau lingkungan kita rusak di situ, banyak orang-orang yang tidak baik, pasti berakibat juga kepada keluarga kita. Otomatis itu. Kita menyesal nanti kalau kita tinggal hanya memilih lokasi yang indah, tempat yang megah, terkenal, tapi di situ banyak maksiat. Rugi kita, rugi kita. Syukur-syukur kita tinggal di tempat yang indah, yang bagus, tapi juga saleh. Apa maksudnya?
terkenal tempatnya, lingkungannya bersih, indah, tapi juga ada masjid, ada madrasah, ada majelis talim. Wah, itu baiti jannati, rumahku surga. Kenapa? Tinggal di lingkungan seperti itu. Itulah harapan junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Lihat Rasulullah, setiap hijrah pasti bangun masjid. Umatnya pun begitu, sahabat pun begitu. Hijrah bangun masjid. Kenapa? Agar membentuk karakter yang baik di rumah dengan lingkungan tempat ibadah. Inilah salah satu indikator keluarga sakinah. Sakinah bukan sekedar tempat atau rumah, tapi sakinah juga problem yang bisa diatasi oleh kita dan keluarga kita, termasuk lingkungan tadi. Ini pengaruh luar biasa. Sebagai muslim, pilih-pilihlah rumah yang dekat dengan tempat ibadah. Insya Allah tempat ibadah tadi akan membentuk karakter rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah. Tapi kalau kita jauh dari masjid, jauh dari musola, madrasah, pendidikan ilmu agama, aduh, sedih rasanya, dan tidak mau pindah dari lingkungan seperti itu. Banyak orang-orang yang maksiat, di situ ada perjudian, mabok, ya, minuman keras, apalagi tempat narkoba, masya Allah. Lebih baik kita pindah saja, pindah, cari tempat yang jauh dari maksiat, karena lingkungan mempengaruhi indikator akhlak bagi rumah tangga kita. Itu maka betul janji Nabi. Indikator yang ketiga adalah antakuna khulatohu solihin. Jadikanlah lingkungan rumah kamu rumah yang saleh. Syukur-syukur di rumah kita bangun musola kecil untuk kita ibadah berjamaah bersama keluarga. Ayah menjadi imam, istri menjadi makmum, anak yang azan dan iqomat. Aduh, nikmatnya masya Allah, masya Allah, nikmatnya rumah itu menjadi rumah sakinah. Kenapa? Lingkungannya yang betul-betul indah, bukan sekedar bersih, bukan sekedar aman, bukan sekedar rapi, tapi di situ ada suasana islami, terdengar suara azan 5 waktu, terdengar suara alunan ayat Quran, ada zikir. Kenapa? Ramai dengan santri di situ, masya Allah. Pasti rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Cita-cita kita bersama keluarga kita bangun rumah tangga yang samarok, sakinah, tentram, mawaddah, penuh kedamaian, warahmah, penuh kasih sayang. Samarok dengan apa? Lingkungan yang soleh, tempat tinggal orang-orang baik-baik, tempat tinggal orang-orang yang taat, tempat tinggal orang-orang yang santun, yang rukun, tidak lepas dari 3S: salam, senyum, sapa. Itulah lingkungan yang baik. Ketemu tetangga, salam, senyum, sapa. Itu cita-cita kita. Janganlah kita tinggal di tempat orang-orang yang maaf, kasar, arogan, benci, dengki. Pindah saja. Cari lingkungan yang enak dipandang mata, enak didekati, enak diamali, dan enak menjadikan teman hidup keseharian kita dalam kita bergaul di lingkungan yang saleh. Maka itu jangan pilih tempat yang tempat itu adalah sarang maksiat, tapi pilihlah tempat yang tempat itu bisa mempengaruhi akhlak keluarga kita. Tentunya adalah lingkungan orang-orang yang saleh. Itu janji Nabi kita Muhammad SAW kepada kita umat Islam, kalau ingin terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita membentuk keluarga sakinah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.